Guys, Sora kita lagi tidur nyenyak ini teman-teman. Karena ku tutup jendela pakai gorden, jadi hangat dia guys. Nah ini dia suasananya. Kok ditutup bang? Dingin kali. Jadi tembus dia guys. Ini kan jendelanya jendela kaca. Jadi ku tutup pakai gorden. Kan adanya AC pemanas bang. Iya ada, tapi kurang apa dia? Kurang mempan, kurang nendang dia guys. Mau ku pasang 2 kan, sama yang di kamar juga. Takutnya nanti itulah bengkak lah nanti bayar bulanan listrik teman-teman. Gawat lah nanti ya kan. Jadi gini aja lah guys. Nah ini dia suasananya teman-teman. Dingin kali, udah musim salju pulanya. Tapi di tempatku ini kena dinginnya aja, saljunya nggak ada, tipis-tipis aja saljunya. Dan walah, Sora wes bangun guys. Pak katanya guys. Pak, ndiri kok pak katanya guys. Ini anakku, ku bilang. Nah ini dia teman-teman. Halo guys, bilang anakku Sora. Halo teman-teman. Halo bilang. Dan guys, ini kan biar ku kasih tahu sama kalian, ini sendok si Sora ini ada dia tandanya teman-teman. Nah ini dia guys. Ini warna normalnya kan warna orange kan. Tapi ketika kita nanti makanan Sora ini masih panas, kita sendokkanlah buburnya kan, berubah dia warna kuning teman-teman. Jadi kalau warna kuning dia sendoknya, jangan kasih dulu. Jangan dimasukkan ke mulut Sora. Gitu teman-teman, karena masih panas. Jago ya kan sendoknya. Dan ini alat penggiling bubur teman-teman. Nah alat penggiling buburnya ini pun guys, di Jepang ini praktis sekali nih teman-teman. Ada gerigi-geriginya. Sendoknya ini pun ada gerigi-geriginya ini. Jadi digini-gini kan dia diputar-putar kan nasi itu yang udah panas. Udah jadi bubur, tambahin air, udah jadi bubur teman-teman. Cepat dia prosesnya. Jago. Nah ini sendok penggiling buburnya. Unik rasaku. Cepatlah prosesnya teman-teman. Cepat kali pun. Cepat dia jadi bubur. Nah guys, tapi di video kali ini kan teman-teman, aku mau unboxing makanan bayi di Jepang ini, khususnya makanan bayi kami teman-teman, yang buatan sendiri ya, bukan beli. Dan lucu kurasa, dan udah protes aku sama istriku, kenapa macam gini makanan bayi, ku bilang. Nantilah teman-teman, tunggu ya. Ini udah mau makan siang ini teman-teman. Waktu nanti Sora makan siang, ku tunjukkanlah makanan Sora ini teman-teman. Aneh. Nah ini kita lihat dulu jamnya. 30 menit lagi Sora makan siang. 30 menit lewat lah teman-teman. Ini ada catatannya. Biar ku kasih lihat lah sama kalian. Makanan bayi di Jepang ini pada umumnya. Atau mungkin aku aja yang kurasa yang nggak tahu ya kan. Atau udah macam gini semua. Tapi aku sekedar mengasih lihat lah teman-teman. Kalaupun udah macam gini lah ya kan. Yang penting ada konten kita. Ada video kita ya kan. Kalaupun kalian sudah tahu sebenarnya bahwasanya udah macam gini, ataupun kalau belum tahu, samalah kita. Makanya ku videokan ini guys. Oke teman-teman. Nah ini Sora. Sora, udah makan siang lah anakku. Udah lewat 30 menit ini. Ayo makanlah ya. Ayo. Bah. Ini Sora kita guys. Bah, halo guys bilang. Awas, bisa kau angkat kepalamu nakku. Udah bisa diangkat kepalanya teman-teman. Tapi mau jatuh gitu. Nah ini Sora guys. Ayo makanlah kita ya. Biar ku buat ya anakku. Makan kita ya. Oke guys, kita kasih makan siang Sora teman-teman. Dan inilah ku tunjukkan sama kalian makanannya teman-teman. Makanan buat sendiri ya, seperti ku bilang tadi, makanan buat sendiri.
yang dibuat istriku sesuai dengan anjuran dokter anak, tetangga, ibu-ibu yang sudah berpengalaman, family, dan lain-lain, dan buku petunjuk teman-teman. Nah, inilah dia guys. Tengok ini macam kolang-kaling. Ini kan bubur yang sudah dibuat banyak. Dicetak dia macam cetakan es guys. Nah ini dia macam kolang-kaling gini. Jadi satu hari satu. Bayangkan ini ada 10 ini. Berarti untuk 10 hari lah ini guys. Di dalam kulkas. Keras dia teman-teman. Cemana menurut kalian? Nah ini aku udah komplain aku sama istriku. Udah protes. Tapi protesku gak digubris. Dijelaskannya, beginilah di Jepang katanya. Apa mau ku bikin ya kan? Apa buat, tengok ini. Macam sabunnya aku tengok ini. Jadi kita ambil satu, kita panaskan teman-teman. Nah ini dia. Udah macam es kurasa ini guys. Bayangkanlah ini dikasih ke anak bayi. Komplain aku, komplain. Tapi itulah. Dijelaskan istriku, jadi aku pun, oh iyalah istriku, gitulah teman-teman. Udah dijelaskannya. Nah ini dia. Adik iparku, abang iparku, kawannya, tetangganya, kata dokter anak, buku petunjuk, semua begini caranya. Gitu kata istriku guys. Jadi apa mau ku bikin ya kan? Apa mau ku buat lagi? Nah dipanaskanlah dia selama 30 detik. Nah inilah kita simpan ini teman-teman untuk besok lagi. Lucu kan? Atau aku yang lucu? Mungkin aku aja yang baru tahu ini ya kan? Nah ini dia guys, sudah menjadi bubur teman-teman. Inilah dia teman-teman. Nah ini dia sendoknya. Biar ku tunjukkan, pasti berubah warna dia kalau panas. Berubah dia sendoknya kalau panas. Jadi tahu kita makanan itu masih panas atau belum. Gitu teman-teman. Kan tengok warna kuning dia jadinya kan. Inilah kalau panas. Dan jangan kasih bubur ini ke anak bayi. Karena masih panas. Karena sendoknya warna kuning. Gitu teman-teman. Kalau udah berubah jadi orange, barulah boleh dimasukkan ke dalam mulut bayi teman-teman. Nah inilah buburnya itu guys. Bayangkanlah bubur yang dibekukan. Dan selanjutnya kita bikin dulu susu Sora teman-teman. Karena habis makan siang Sora harus minum susu. Dan makannya pun dia 3 sendok aja teman-teman untuk sekarang ini. Untuk beberapa minggu ini Sora masih makan 3 sendok. Nggak boleh lebih, nggak boleh. Nggak boleh banyak kali. Kalau kita kan maunya banyak gitu kan, biar besar, biar cepat besar kan. Enggak. Untuk tahap awal ini, bayi Sora, nggak boleh dulu teman-teman lewat dari 3 sendok. Dan nggak boleh juga untuk dicampur-campur makanan sayur, buah-buahan, dan segala macam untuk beberapa minggu ini guys. Cuman 3 sendok lah nasi, itu pun 1 hari 1 kali. Gitulah di sini teman-teman, sesuai dengan kata dokternya. Tapi nggak tahu aku orang-orang yang di Jepang ini yang lainnya. Mana tahu ada kan? Banyak kali cakapmu bang. Aku enggak, anakku ku kasihnya 1 baskom nasi. Nggak tahu juga ya kan guys. Mana tahu juga ya kan ada gitu kan di Jepang ini. Ya kan? Ada dia punya anak, suaminya ataupun istrinya orang Jepang kan. Punya anak. Aku nggak gitu aku, banyak kali cakapmu. Nggak tahu juga ya kan guys. Tapi inilah kami. Inilah bayi kami, macam ginilah ditaruh istriku teman-teman. Dan istriku juga ya sesuai dengan anjuran. Nah ini Sora kita masukkan. Kita kasih makan. Dan buka mulutmu anakku, enggak obat ini. Tutup mulut dia teman-teman. Masih merasa dia. Apanya dikasih bapakku ini, gitu dia guys.
Apanya kau kasih pak katanya? Obat. Nasi lo. Buka mulutnya. Nah, dia sudah mulai merasa. Ini hari keempat. Hari keempat Sora makan guys. Hari keempat Sora makan nasi bubur teman-teman. Jadi masih tahap pengenalan. Pengenalan rasa, pengenalan cara menelan, gitulah teman-teman. Jadi agak susah dia. Karena kan belum tahu dia cemana cara menelannya kan. Dan sudah 1 sendok masuk guys. Sudah mau dia teman-teman. Mau Sora guys. Sora. Dan kita masuk lagi sendok kedua. Nah ini dia. Udah enak dia teman-teman. Hari keempat Sora makan nasi, pengenalannya dan cara menelannya sudah mulai belajar dia guys. Dan sudah mulai bisa ini teman-teman. Nah ini dia. Udah mulai bisa dia guys. Tapi itu makanannya ini yang permasalahan. Cemana menurut kalian guys? Tapi nggak usah apa ya. Nggak usah lah. Cemana kok gitu? Nanti cemana? Nanti sakit. Nanti gini segala macam. Nggak usah lah gitu. Cukup lah. Oh gitu ya. Ya udahlah Pak Sora. Ikutin aja lah. Ya gitu aja lah teman-teman. Nggak usah lah kita cemana-cemana. Nah sudah selesai teman-teman. Dan kita kasih susu. Karena mana nendang ke lambungnya kalau cuma 3 sendok ya kan. Gelik-gelikin lambung lah itu. Jadi kita kasih susu teman-teman. Biar Soranya kenyang dan tidur. Anak bayi kan gitu ya kan. Kalau udah kenyang tidur dia. Oke, sudah selesai guys. Makan dan minum cucu. Dan kita laplah dulu ya kan. Bekas-bekas bubur yang ada di mulut Sora. Karena nanti kerak-kerak dia kalau kering nggak bagus. Jadi harus kita lap teman-teman. Nah ini dia suasananya guys. Jadi seperti itu teman-teman. Kita unboxing makanan bayi di Jepang ini. Gitu guys. Ya gitulah teman-teman. Kayak kolang-kaling pun kulihat makanannya. Bayangkanlah sampai 10 hari itulah guys. 1 hari 1, 1 hari 1. Gitulah teman-teman. Kayak es batu. Oke guys, kita tidurkanlah Sora teman-teman. Dan sembari menunggu istri pulang. Dan kujelaskanlah secara ya guys. Unboxing makanan bayi di Jepang. Dan ini istriku guys. Sudah pulang kerja. Istriku. Wes mule. Wes toko istriku guys. Nah ini dia suasananya teman-teman. Istriku kerja. Aku jaga anak pengangguran di rumah. Kerjaanku masak, beresin rumah, jaga anak. Ya gitulah dulu teman-teman. Cemana mau dibikin ya kan? Apa buat? Mau kalian bulilah dulu. Mau cemana? Mau sewa pembantu? Manalah terbayar sewa pembantu jaga anak guys di Jepang ini. Gajinya sampai 20 sampai 30 juta. Gajiku nguli pun gak sampai ke situ. Jadi ya inilah istri kerja, akulah di rumah teman-teman. Nah ini dia suasananya istriku. Nah sama Mama Sora. Aku mau bicara dulu. Biar kita jelaskan dulu unboxing makanan bayi ini. Sama teman-teman online kita. Udah makan tadi istriku. 3 sendok. Ditanya istriku guys, biasa setiap pulang kerja laporan. Udah makan tadi Sora, cemana? Bisanya masuk nasi buburnya gitu teman-teman. Bisa istriku.
3 sendok full masuk, ku bilang guys. Bagaimana susunya? Susunya pun habis. Nah ini dia Sora. Sora, sama mama dulu ya. Bapak mau bicara dah dulu nih, menjelaskan unboxing nasimu ini. Sama oma, tante, kakek, nenek, abang dan semuanya. Halo guys, halo teman-teman Indra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air, dan teman-teman Indra Story dimanapun berada. Dan guys, kita lanjut cerita kita tentang makanan bayi ini tadi siang teman-teman. Ini istriku sudah pulang guys. Dan seperti ku bilang tadi, gak usah sampai cemana ya. Kok gitu bang? Kasihan bayinya, cemana ya kok macam gitu cara makannya? Cemana ya anak bayi kok dikasih gitu-gitu makannya? Yang dingin-dingin, yang dari kulkas dipanaskan lagi. Cemana ya gitu? Gak usah lah gitu ya teman-teman. Cukuplah. Oh, gitunya rupanya di Jepang ya. Oh, gitunya rupanya di Jepang ini ya. Gitu aja lah guys. Cuman oh gitu aja lah ya guys. Gak usah sampai cemana-cemana. Aku pun pertama protesnya. Protes kali aku, komplain aku guys. Komplain kali, cumananya macam gini dikasih anak bayi. Kan gitu teman-teman. Setahu aku kan setiap mau ngasih kan dimasak. Setiap mau dikasih dimasak, baru dijadikan bubur kan gitu kan teman-teman. Tapi ini enggak. Dicetak dia macam es batu. Dicetak dia kayak inilah, kayak kolang kaling ini, macam gini ditaruh di sini teman-teman. Jadi setelah aku mengajukan protes lah ini, protes sekali pun aku guys, dijelaskan istriku lah teman-teman. Gininya di Jepang katanya, gininya semua, tapi nggak semua kali. Nggak semua kali, tapi pada umumnya seperti ininya di Jepang katanya teman-teman. Setelah dijelaskannya lah kan, barulah oke lah, aturlah, karena sesuai dengan anjuran dokter anak juga. Kakak iparku juga seperti adik iparku juga seperti ini, abang iparku juga anaknya juga seperti ini. Dan di buku panduan makanan pun dia seperti ini guys. Nah ada macam gambar cetakannya. Cetakan es. Ya macam inilah yang dilakukan istriku secara bertahap untuk beberapa minggu ini. Inilah dulu teman-teman. Jadi satu hari satu. Kok sedikit kali bang? Bukan gitu guys, bukan gitu konsepnya. Kalau kita kan maunya banyak gitu kan, sampai kenyang anak bayi itu kan. Tapi di sini enggak. Rapi dia guys. Satu, itu pun 3 sendok. Nggak boleh dulu lebih, 3 sendok dulu teman-teman. Nggak bisa sampai biar kenyang ya kan? Biar kenyang, biar cepat besar. Nggak ada gitu. Dia satu ini itu pun 3 sendok teman-teman. 3 sendok, baru bertambahnya nanti bulan semakin bertambah, baru dicampurlah dia sayur. Nah ada panduannya semua teman-teman. Jadi seperti inilah di Jepang, sesuai dengan panduan lah semua, panduan dokter pada umumnya lah di Jepang guys. Jadi lucu aja kurasa, kalian pun pasti lucu ya kan. Makanya aku jelaskan sama kalian. Tapi mungkin ada juga yang udah tahu ya kan teman-teman. Mungkin udah ada juga tahu. Dan di Jepang juga mungkin nggak semua macam gini. Tapi kata istriku semuanya hampir pada umumnya gitu teman-teman. Nanti ada pula yang di Jepang, aku aja nggak gitu. Bingung pula aku ya kan. Tapi kata istriku sesuai dengan buku ini juga, dokter anak juga, dan pada umumnya juga seperti gini guys. Itu dia. Jadi ku kasihlah tadi siang kan, seperti yang kalian lihat kan, 3 sendok. Bukan langsung kenyang dia, enggak langsung banyak biar cepat besar, nggak ada gitu konsepnya. Rapi dia guys. Itu di sini teman-teman. Nanti bertambah usia bulan nanti campurlah sayur. Nggak ada langsung sayur dikasih buah, nggak ada di sini gitu teman-teman. Ya gini aja lah dia macam es. Nggak penyakitan bang. Masa macam gitu? Ya, gimana guys?
kalau kulihat tengoklah Jepang negara majunya. Anak-anaknya cerdasnya. Jadi apa mau diproteskan ya kan? Nggak bergizi bang, buktinya sehatnya semua. Sehat semua anak-anak di Jepang ini, anak-anak bayi di Jepang ini guys. Pintar-pintarnya orang Jepang ini. Walaupun makannya cuman gini aja waktu anak-anak. Nggak bisa terbilang kan? Nggak bisa terbilang, buktinya sehatnya semua di Jepang ini. Pintar-pintar, negara maju. Makannya pun setiga sendok gitu kan. Waktu anak-anak ya kan, orang Jepang ini buktinya inilah. Itulah guys. Jadi itunya teman-teman, aku pun terkejutnya. Protes, komplain aku. Piye iki bojoku, eneng-eneng ae Riko. Masa ini dikasih, ku bilang. Slow bojoku, kata istriku kan. Tenang aja, tenang Riko, tenang, tenang. Ngene, dijelasi istriku lah seperti ku jelaskan sama kalian teman-teman. Jadi ada prosesnya. Untuk ini, inilah dulu. Tapi bentuknya aja yang aku komplain. Kan es gitu kan, es. Apa nggak sakit ya kan? Tapi macam gini lah. Itulah guys. Jadi gak usah sampai cemana-cemana ya kan. Gak usah lah. Kok gitu nanti sakit, cemana sakit. Gak usah lah ya guys. Cukup. Oh gitu rupanya di Jepang. Udah gitu aja teman-teman. Oke guys. Jadi teman-teman, sampai disinilah video kita untuk tentang unboxing makanan bayi di Jepang ini ya guys. Jadi kalaupun ada kata-kata yang salah ataupun kelakuan yang kurang baik di dalam video ini, mohon maaf ya teman-teman, salahlah di situ guys. Dan sampailah jumpa kita di video Endra Story selanjutnya guys. Dan sehat selalu. Bye bye. Bye bye.